Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang cara menentukan kuartil pada data berkelompok. Nah, misalkan kita diberikan suatu data seperti berikut, lalu kita diminta untuk menentukan kuartil satu dari data berikut. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa kita memiliki tabel data berkelompok yang terdiri atas 7 kelas. Yang pertama ada kelas 30 sampai 39 dengan frekuensi 3, lalu 40 sampai 49 dengan frekuensi 5 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil pertamanya? Nah, untuk menentukan kuartil pada data berkelompok, setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, frekuensi kumulatif itu seperti ini modelnya. Nah, dari mana angka-angka ini diperoleh? Jadi, frekuensi kumulatif itu diperoleh dari menjumlahkan frekuensi dari setiap kelas. Nah, pertama bisa kita tuliskan yang pertama ini ya, yang paling pertama yaitu 3. Lalu kita jumlahkan dengan 5, 3 tambah 5 itu sama dengan 8. Lalu 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 tambah 13, 23. Tambah 25, 48. Tambah 12 sama dengan 60. Lalu kita tambahkan dengan 20 sama dengan 80. Jadi kita sudah punya tabel untuk frekuensi kumulatif. Nah, dari sini juga kita sudah mendapatkan informasi bahwa total frekuensi dari tabel yang sudah kita miliki ini yaitu sama dengan 80. Jadi kita tuliskan N sama dengan 80, di mana N ini merupakan total frekuensi. Nah, setelah menentukan total frekuensinya, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan kelas kuartil. Nah, untuk menentukan kelas kuartil, jadi untuk kelas kuartil pertama atau Q1 dirumuskan dengan frekuensi terletak pada frekuensi ke-1/4 N. Karena kuartil ke-1 ya, jadi 1/4. Jika nanti kuartil 2, maka di sini 2/4. Oke, jadi saya ulang bahwa kelas kuartil pertama atau Q1 itu terletak pada frekuensi ke-1/4 N. Nah, dari sini N-nya kan sudah dapat sama dengan 80. Jadi 1/4 N itu sama dengan 1/4 kali 80, yaitu sama dengan 20. Jadi dari sini kita peroleh bahwa kelas kuartil 1 itu terletak pada frekuensi ke-20. Nah, frekuensi ke-20 itu bisa kita lihat pada frekuensi kumulatif. Kita cari frekuensi yang dekat dengan 20, tetapi harus lebih ya, harus lebih. Nah, yang dekat dengan 20 itu pasti yang ini. Kenapa? Karena nilainya adalah 23. Kalau 10 kan kurang dari 20. Jadi yang paling dekat adalah 23. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kelas kuartil pertama yaitu 60 sampai 69. Nah, dari sini kita sudah dapat kelas untuk kuartil pertama yaitu 60 sampai 69. Selanjutnya yaitu langkah yang terakhir adalah menggunakan rumus kuartil. Nah, rumus untuk kuartil pertama dirumuskan dengan TB ditambah dengan K dikali 1/4 N kurang FK per FQ. Nah, sekarang kita cari tahu dulu ya, apa yang dimaksud dengan setiap item atau komponen dalam rumus ini. Nah, pertama TB. TB itu apa? TB itu merupakan tepi bawah kelas. Sebelumnya kan kita sudah peroleh bahwa kelas kuartil 1 itu 60 sampai 69. Nah, tepi bawah itu diperoleh dari mengurangkan batas bawahnya dikurang 0,5. Dari sini kan terlihat bahwa batas bawahnya adalah 60. Kita kurangkan dengan 0,5. Jadi kita peroleh tepi bawahnya adalah 59,5. Lalu K. K itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas itu bisa kita artikan sebagai banyak angka pada kelas. Nah, dari 60 sampai 69, di situ kan ada 10 angka ya. Jika kita uraikan ada 60, 61, 62, 63, 64, sampai 69 itu ada 10 bilangan ya. Jadi K-nya sama dengan 10. Cara lebih mudah untuk menentukan K itu bisa dengan cara 69 dikurang 60. Jadi sekali lagi 69 dikurang 60 lalu ditambah 1. 69 kurang 60 kan sama dengan 9. Lalu ditambah 1 sama dengan 10.
Nah, itu nilai dari K. Kemudian 1/4 N tadi sudah kita cari pada sebelumnya, hasilnya sama dengan 20. Lalu FK. Nah, FK ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum dari kelas kuartil. Jadi sebelum kelas kuartil. Kelas kuartil kan yang ini ya, 60 sampai 69. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? Nah, yang ini dia, 10. Jadi kita tuliskan FK-nya sama dengan 10. Jadi yang sebelumnya ya, sebelum kelas kuartil. Kemudian dibagi dengan frekuensi pada kelas kuartil. Nah, kuartilnya kan bisa kita lihat frekuensinya adalah 13. Nah, sampai sini bisa langsung kita selesaikan. Jadi langsung saja kita masukkan 59,5 ditambah 10 kali 20 kurang 10 itu kan sama dengan 10 ya. Jadi 10 kali 10 itu sama dengan 100. Oh ya, ini perlu saya tekankan ya bahwa yang pertama kali kita lakukan harus dikali terlebih dahulu, tidak boleh ditambahkan. Karena ketika ada penjumlahan dan perkalian, maka yang didahulukan adalah yang perkaliannya terlebih dahulu. Jadi kita kalikan dulu ya. 10 kali 10 sama dengan 100, lalu dibagi dengan 13, hasilnya adalah 7,69. Nah, setelah kita peroleh 7,69, kita jumlahkan dengan 59,5. Jadi kita peroleh kuartil satunya adalah 67,19. Oke, kita lanjut. Sekarang, bagaimana jika yang diminta adalah kuartil kedua atau median dari data sebelumnya? Sama seperti sebelumnya, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, menentukan frekuensi kumulatif seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, menentukan kelas kuartil. Nah, untuk kelas kuartil kedua, karena ini Q2 ya, untuk median, maka yang kita gunakan rumusnya adalah 2/4N. Jika kuartil 1, 1/4. Karena kuartil 2 maka 2/4N. Karena N sama dengan 80 berarti 2/4 kali 80 itu sama dengan 40. Jadi kelas kuartil kedua terletak pada frekuensi ke-40. Nah, bisa kita lihat bahwa yang dekat dengan 40 itu yang ini ya, 48. Jadi kita peroleh kelas kuartil kedua atau Q2 yaitu 70 sampai 79. Lalu karena kita peroleh kelasnya, sudah memperoleh kelasnya, sekarang kita masukkan ke rumus kuartil. Jadi rumus untuk kuartil kedua sama dengan kuartil pertama, yaitu TB tambah K kali 2/4N kurang FK per FQ. Lalu kita masukkan, karena kelasnya adalah 70 sampai 79, berarti tepi bawahnya adalah 70 dikurang 0,5, yaitu 69,5. Lalu panjang kelasnya 79 kurang 70 tambah 1 ya. Berarti 79 kurang 70 kan 9. Lalu tambah 1 itu sama dengan 10. Lalu 2/4N tadi sudah kita dapat yaitu 40. Dikurang FK. FK itu kumulatif sebelum ya. Jadi yang ini sebelumnya yaitu 23 per frekuensi pada kelas kuartil. Jadi FQ itu sama dengan 25. Jadi dari sini kita peroleh 40 kurang 23 itu sama dengan 17, lalu 10 kali 17 itu sama dengan 170, dibagi 25 itu sama dengan 6,8. Nah, 69,5 ditambah 6,8 hasilnya adalah 76,3. Oke, terakhir, sekarang kita tentukan kuartil ketiga dari data tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan kumulatifnya terlebih dahulu seperti ini, di mana frekuensinya sama dengan 80. Kemudian yang kedua, menentukan kelas pada kuartil. Nah, karena kuartil ketiga, berarti rumus untuk kelas kuartil adalah terletak pada frekuensi ke 3/4N. Nah, 3/4N itu sama dengan 3/4 kali 80 sama dengan 60. Berarti dari sini bisa kita peroleh kelas pada kuartil ketiga, yaitu tepat 60 ya, yang ini. Berarti kelasnya adalah 80 sampai 89. Nah, dari sini kita sudah peroleh kelas kuartil ketiga adalah 80 sampai 89. Karena kita sudah mendapatkan kelas pada kuartil ketiga, selanjutnya kita masukkan ke rumus kuartil, sama saja dengan sebelumnya. Q3 sama dengan TB tambah K kali 3/4N dikurang FK per FQ.
Karena kelasnya adalah 80 sampai 89, berarti tepi bawahnya kita kurangkan saja ya, 80 ini dikurang dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah 79,5, lalu ditambah dengan K. K itu panjang kelas, 89 kurang 80, yaitu 9 tambah 1 sama dengan 10. Lalu 3/4N tadi sudah kita dapat 60 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu 48, lalu dibagi dengan frekuensi pada kelas kuartil. Nah, frekuensi pada kelas kuartil ini yang ini ya, yaitu 12. Nah, dari sini lalu kita hitung 79,5 ditambah 10 kali 12/12. Nah, 12/12 itu sama dengan 1, lalu kita kali 10 itu sama dengan 10, sehingga jika kita jumlahkan 79,5 tambah 10 itu sama dengan 89,5. Oke, saya pikir itu untuk pembahasan hari ini tentang kuartil, baik itu dari kuartil 1, kuartil 2 maupun kuartil 3. Dan sekaligus juga median ya, karena kuartil 2 itu merupakan median dari data berkelompok. Oke, jika kalian suka video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan bertanya ke kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.